Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, mosok wong kok ngimami tok ra entuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang bener mbek batil. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mulane akhirnya imam itu gak bangga. Surga ngimami wangsane hebat nih, jebule mergo digaji. Mantik man ke salat terus wong ono gajine. Artinya salatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas dibang napa? Gaji. Makanya kalau nu bingung saya hafid mulai digaji, ustad digaji, kalau bingung ngerti takoki, kalau berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustad, kalau ngerti takoki, jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Muni setuju, kok didik uang kedonyan, muni ras setuju hafid betul duit kok ora oleh. Aku yang mendingin, wong alim ra iso mikir dunya, mending ngono aja. Itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Cara jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawabku yo ngelatih ustadz seneng duit yo ora apik. Nentang ustadz untuk rezeki ku yo ora apik. Wong ustadz fakir yo akeh tenan. Nah, kula kan wong keramat, gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Nah, kula wong keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustadz kan tidak keramat. Gak keramat bojone cerewet. Cek kumpul mertua. Ndak kalau sampean misalnya jadi ndak ini cerita wakhisimun. Seman setuju enggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo ngaco. Setuju ora? Loh setuju kabeh. Terus kowe seneng hafid itu di mental materialistik. Setuju tak? Ndak. Terus ke setuju. Hafid ra di duit. Mungkin ya kan jadi ngurusi agama. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolokan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah. Itu gejolak-gejolokannya itu enggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditaklukkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat enggak, kita di Medina, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik tau orang. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting, enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Akhirnya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. Mimbainihim itu orang-orang keren, Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat, kok nguyai segoro, yang sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana. Termasuk barokahnya madzhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa sahabat. Tapi kalau ditanya, bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina? Ya buruk, negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai? Ya buruk. Terus kayak jawabmu piye? Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue lah misalnya, piye hukumnya dolan mbek kanca traktir ya apik. Piye hukumnya nraktir kanca nganggo jatah belanjane bojo? Elek. Akhirnya jare wong lanang-lanang, yo ono dhewe Gus ono jatah bojo atau jatah kanca. Karena dhuwitmu cukup nak ora
Ya itu udah semua manusia itu wahum yakhisimun. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Joko wong saiki kan beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker, di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang progus, kandani nak adzan jo banter-banter, mengerameni tonggo. Nak niat salat ora usah adzan nak teko. Bar. Sing sitok. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok. Mok sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mok misoi tok. Sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame maksudnya wis salat ke milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan ning masjid tuh wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan bianter. Tapi ranggoson sistem wong zaman itu, tapi banter aja. Tapi sing rameni lah, intinya sing rameni. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, bener-bener ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Kok jawabannya yo kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah Abu Bakar afdhalu min Umar. Kok nak delok jawabannya kok bener ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar, kula nu isin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah itu sahabat donga banter-banter. Nabi duka, innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andai kan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Lah wong pangeran wis krungu gegere ngono lho apa misalnya. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai. Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal isi dunia itu masalah. Kemilah dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tulung sapa? Pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi dibalik, dangdutan saja banter-banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter-banter? Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun, dalam kebaikan saja khisimun. Jibril kurang kondangi itu buantai malaikat-malaikat liyane. Masyhur itu. Siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong ning geni ambek Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah terus piye jare Nabi Ibrahim? Yo nak kowe njuk tolong tak tolong ya. Ndak saya ndak minta tolong sama kamu. Wong kowe padha aku padha makhluke. Kena wani ngomong ngono mbek Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksude iku ora mbek aku sing nulung. Kowe kondo aku tak kandakno pangeran. Jare malaikat Jibril. Jare Nabi Ibrahim, lho nak soal pangeran rasa kondo kowe wis pirsa. Artinya ngene lho, padha kekasih pangeran yo bantah-bantahan jenenge wae maksudnya. Nah ngono nang partai politik ora men geger kowe. Mana ana partai politik geger biasa, wong Jibril wae geger mek Nabi sinten. Ibrahim biasa wae. Lan iki sampeyan takoki mungkar nangkir kudu wani ben seru napa? Takoki marbuka, kula guru TPQ. Ngenyek wong guru TPQ jadi takoki marbuka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ra tau mulang malah takok. Jelas. Malaikat. Ben ngerti. Itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mungkar nakir marbuka. Malaikat Malik matur pangeran, Gusti, malaikat jenengan kandhani iki ambek guru tauhid takoki marbuka. Akhirnya pangeran yang nyalano malaikat yo sing jenis ngono iku coba takoki. Lucu dong guru tauhid takoki. Sesuai kanjeng Nabi pisan takoki, "Waman Nabi uga." Pala perkara tok. Kanjeng Nabi Muhammad terus takoki, "Waman
Iya toh aku iku nabi malah takok wa nabi. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang ngalami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila. Nah, angger wong ngono Kanjeng Nabi kena pisan. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi Yuka. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat itu di kitab Nurul Dzolam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dzolam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam itu. Itu dikarang Syekh Nawawi. Itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah. Mau kepengen roh meletene Umar zaman ning dunya angger wong disentai. Jajal dekne iku hubungane piye mbek mungkar nakir. Wani gak nyentak mungkar nakir. Mergo pikirane Sayyidina Ali Umar tuh ning dunya kenangane angger wong tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten? Mungkar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf. Kasaf itu ya mukasafah lah. Mukasafah tawalam gaib. Itu di dunia wali biasa, nak kira tahu ya bangetan. Di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab. Mukasafan, Umar mati kabundut ditunggu nih bedene minta kasaf kan. Tawanan Umar tangi turu tangi ke kuburane sewante. Mungkin akhir teko dengan wajah yang sangat mengerikan. Mesti dinali nyeritakno wajahnya itu kal kidril qoli kaya ompreng sing apa nyala. Wes pokoke seru. Wah, jadi alis kalah iki kiok rasane kiok. Ternyata apa? Buar mungkar nakir baca kono Umar ngupatek. Kamu tahu ngedapi siapa kamu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini nggak ada kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Mungkar nakir mulai mikir, waduh, piye. Orang nyentak wes disentak sih. Ini bisa kamu pakai nanti. Weroh aku, wah aku biasa gue jalalan ngalor idul. Jebule jare mung anak, ayo jajal waca. Ya repot. Jawab ya, kan gue wodok, ora kon maca. Kan mau gue wodok. Akhirnya karena nangis ning pangeran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak gitu. Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku konco. Semenjak iku mungkar nakir itu punya aturan. Ya yes, ngene aturane, aja prosedur nemen-nemen wae nek ketemu kekasihku aja garang nemen-nemen. Semenjak iku sudah ndak segarang itu. Sayyidina Ali intine terus, oh ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu ning akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu mempunyai mental wahum yakhisimun. Itu enggak bisa enggak. Sudahlah. Di perdebatan kebaikan, makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim tetap dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolan aduh-aduh rapati rahab. Gremeng kan padahal niate silatur. Itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik dak? Banyak padahal jenenge organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk damai juga ngelewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara gak perang ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang. Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang. Itu dunia. Betapa ada idealnya dunia. Untuk damai saja harus perang dulu. Makanya idza aratta sulhan fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu. Ini dunia. Semuanya nggak pernah sempurna. Apa damai harus perang. Harus paling enggak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhisimun. Sampai pas kiamat itu cek wahum yakhisimun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan. Kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim.
Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyak lah. Rasulullah dengan Jibril ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debatnya Kiai Indonesia bagi Kiai negara sebelah sisi itu. Wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niate pokrol coba jadi Kiai Indonesia. Mandek man ke sholat terus lah no gaji nih. Akhirnya kan, yo malu tuh. Ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tanpa gaji, tapi gerbangnya jalan terus. Loh iya saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, Gus saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin beri ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan juga bingung, muni setuju gue didik uang material, muni rasa setuju, mosok ustadz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Mustafa sing khusyuk muni setuju. Wes bosan deh nabi melarat tuh. Setuju orang. Nah, aku wong alim ana takdir. Suara kena dipikir itu ya, suara kena dipikir. Ya karena tadi sudah wahum ya khisimun itu apa? Wahum ya khisimun. Ya sudah seperti itu. Mohon kalau terus nang. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawuh sapa Allah taala. Imtazil yauma. Nggih niki oleh nafsir Imam Suyuti wamtazil yauma ayyuhal mujrimun terus wawune niku dilebokno lafat yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa Allah taala dawuh imtazil yauma. Imtazumi saus sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna he wong-wong sing dosa. Lan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau enggak apa-apa. Sementing jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazul yauma ayyuhal mujrimun. Infaridu adil mukminin indakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuhi kita. Karena ada hajat muamalat. Ya, ada hajat apa? Muamalat. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat. Bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayon tinggal haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya, tapi kue nak misalnya ranggu pesawat terus sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah, nanti benar-benar terpisah wamtazil yauma ayyuhal mujrimin itu nanti, napa? Nanti. Guys, enggak bisa dihindari. Wamtazulan misau sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna eling-eling sing dosa. Saya punya sekian cerita ya supaya sampean tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Sing rumat Nabi Musa cilik sapa? Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir itu panitiane ra kowe Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir kowe mbek Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng itu candaleme dekne mestine iku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah, iki jenenge Suwaibah napa? Al-Islamiyah. Cara Jawa wis kowe ora usah ngewangi aku nduk ngewangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasyakuran, yang ribet karena iya kekasih pangeran di rumah Abu Lahab, Musa di rumah Fir'aun. Ini dunia serai dia. Ya sudah seperti itu. Kamu mau apa? Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Misalnya Abu Lahab protes, kalau nanti ngurmat kekasih jenengan, iya dunyaku jembung. Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku, selesai kan? Misalnya Fir'aun protes, riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti. Nganggo dunyane sapa? Dunyane jenengan ya wis masalah ya apa? Pangeran santai wae. Tapi nak kowe ada bayangno wong saleh kudu steril ka wong kafir lah terus kowe gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu rumah Fir'aun. Lahirnya Kanjeng Nabi ini sing manitiani
Abu Lahab. Yes ngono dunya biasa.